Baik, selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Tikal kembali menjumpai Anda di suasana pagi ini, dan tentunya dalam program seperti biasa, yaitu Selamat Pagi Maluku Utara. Dan tentunya di pagi yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang keramahan terhadap anak. Tentunya ini merupakan tema umum. Di beberapa hari kemarin ini kita sudah melewati pelaksanaan Hari Anak Nasional, dan apa muatan-muatan yang bisa kita bangun untuk mengakomodir kepentingan anak khususnya Maluku Utara. Bersama saya di pagi hari ini tamu spesial, saya sapa dulu Pak Aris Merdeka Sirait. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung, selamat pagi pendengar Gamalama Tama. Baik, pemirsa Gamalama TV, Bang Haris ya, saya sapa Bang Haris ini merupakan sudah tidak asing lagi di layar kaca Anda mungkin. Saya ingatkan kembali bahwa beliau ini adalah merupakan ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak. Baik, Bang Aris ya, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana membangun keramahan terhadap anak ini, mungkin sekedar saya ingin tahu dulu, Bapak pertama kali di Maluku Utara ini atau sudah beberapa kali? Iya, jadi saya ini terwujud mimpi saya yang sudah hampir 15 tahun ingin mengunjungi Ternate, apalagi Ternate ini kan sebuah pulau yang sangat unik karena di dalam geografisnya itu tidak begitu jauh dan penuh ramah tamah dan sebagainya. Ada 4 kesultanannya, jadi sangat luar biasa membagi kesultanan. Baik itu Kesultanan Ternate, Tidore, lalu kemudian apa satu lagi itu ya empat kesultanan itu. Nah, mimpi saya terwujud sejak pemerintah kota bekerja sama dengan WPI yang memberikan pelayanan kemanusiaan di Ternate dan di beberapa desa atau beberapa tempat kecamatan yang ada di Ternate. Saya disinggahkan di sini dan kebetulan bersama dengan Pak Wali Kota merayakan Hari Anak Nasional, yang tentunya saya senang sekali bertemu dengan anak-anak di Ternate yang berasal dari beberapa kabupaten dan kota yang lain untuk bersama-sama merayakan betapa Indonesia adalah harus memberikan perlindungan bagi anak-anak. Jadi sekali lagi, Ternate yang begitu ramah ini saya senang sekali, dan saya sudah sempat berkunjung di beberapa tempat-tempat destinasi para wisata ya. Saya tidak lupa danau yang begitu indah ya, Tolire, lalu kemudian saya juga tidak begitu sangat-sangat kagum dengan Batu Angus ya. Saya kira ini bagian dari kekayaan dari kota Ternate. Baik, Bang Aris, ini kan Anda baru pertama kali ya setelah 15 tahun kemudian terwujudlah mimpinya untuk menyinggahi Ternate. Nah, kesan pertama melihat putra-putri kota Ternate ya pada umumnya yang mungkin berpasan dengan Anda seperti apa? Sangat ramah sekali, karena ketika saya tidak membayangkan ya, selalu kan kita membayangkan bahwa Indonesia Timur seperti termasuk di mana tempat kelahiran saya begitu keras dan sebagainya. Bukan begitu ternyata. Selalu orang berkonotasi bahwa kawan-kawan di Indonesia Timur itu sangat keras dan sebagainya. Sama seperti apa yang kami rasakan misalnya di Indonesia bagian Barat, khususnya di Tanah Batak dan sebagainya, itu keras dan sebagainya. Ternyata tidak, penuh ramah tamah, karena saya lihat bahwa di sini perlu toleransinya cukup luar biasa ya, bahwa perbedaan itu sudah ditempatkan sebagai karunia Tuhan ya, perbedaan itu sebagai ciptaan Tuhan, sehingga kalaupun ada gejolak beberapa tahun lalu yang saya mendengar itu adalah sebuah peristiwa yang bukan menggambarkan sesungguhnya perpecahan dari masing-masing warga masyarakat, karena warga masyarakat yang menyapa saya itu bukan hanya berasal dari Ternate saja, ada yang dari Ambon, Gorontalo, ada dari Bugis, ada Tanah Batak ya. Beberapa waktu lalu saya minggu yang lalu saya bertemu dengan komunitas orang Batak di salah satu gereja Ambon malah ya. Jadi itu keindahan dan itu kerukunan itu cukup luar biasa. Iya, baik Bang Aris, ini kan Anda di
Komnas Perlindungan Anak ya, mungkin anak itu adalah merupakan harapan ya, investasi negara ini ada pada embrionya pada anak itu. Nah, mungkin daripada perjalanan Komnas ya melihat fenomena kekerasan, seberapa gentingkah yang saat ini terjadi yang sehingga kita harus fokus menjadikan anak itu menjadi sesuatu yang harus benar-benar dilindungi. Iya, jadi memang kalau kita lihat data dan peristiwa-peristiwa yang semua bangsa ini menyaksikan, katakanlah 2 sampai 5 tahun terakhir ini, bahwa peristiwa-peristiwa yang melanggar hak anak itu cukup tinggi. Saat ini kita diperhadapkan dengan kejahatan-kejahatan terhadap anak yang mendominasi adalah kejahatan seksual. Secara nasional data itu menyebutkan 58% dari pelanggaran-pelanggaran hak anak yang lainnya itu adalah didominasi oleh kejahatan seksual. Lalu kemudian kejahatan seksual itu bukan hanya dilakukan oleh orang per orang, orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan orang per orang, pelakunya adalah anak-anak. Tetapi yang mengejutkan kita, yang tentu tidak bisa diterima akal sehat, sekarang berkembang kejahatan seksual yang 58% itu dalam bentuk bersama-sama. Kami sebut namanya peristiwa yang harus diantisipasi saat ini adalah gang rape. Gang rape itu adalah kejahatan seksual yang dilakukan secara bergerombol. Kenapa kita menjadi concern terhadap itu? Karena yang kami tahu atau Komnas ketahui, Komnas Perlindungan Anak itu selalu melihat sebuah peristiwa itu kalau terjadi gang rape misalnya, itu ke sebuah negara-negara yang dalam keadaan kacau, dalam keadaan tidak baik, maka di sanalah kesempatan gang rape atau kejahatan seksual itu terjadi. Ya, tetapi itu negeri ini adalah sebuah negeri yang begitu aman, negeri yang begitu ramah dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa gang rape terjadi? Nah, itulah yang menjadikan bahwa Indonesia itu berada, atau Komnas Perlindungan Anak sejak tahun 2013 mewarning bangsa ini bahwa negara ini dalam situasi darurat kejahatan seksual. Oleh karena itu itu ditandai dengan bagaimana respon pemerintah dengan mengeluarkan gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak. Lalu terakhir juga Bapak Jokowi itu pada bulan Juni 1 tahun yang lalu mengeluarkan sebuah perpu, dan itu menjadi undang-undang pada bulan Juni 2016 menjadi undang-undang yang memberikan pertolongan, menetapkan pidana pokok dari para predator-predator kejahatan seksual itu menjadi pidana pokok yang sangat maksimal dan menempatkan itu menjadi extraordinary crime gitu. Jadi peristiwa-peristiwa kejahatan seksual, peristiwa-peristiwa pelanggaran terhadap, termasuk yang perlu diantisipasi di Maluku Utara itu, bahwa kejahatan-kejahatan itu bukan hanya terjadi di tempat-tempat yang lain, tapi dimungkinkan juga terjadi di wilayah katakanlah Maluku Utara. Dan yang kedua yang menjadi harus perhatian adalah saat ini sungguh kita prihatin bahwa banyak sekali orang tua atau sekelompok masyarakat juga menanamkan paham-paham radikalisme, menanamkan paham-paham intoleransi, kebencian dan kekerasan, bahkan persekusi ya itu kemudian itu berdampak pada kasus-kasus meningkatnya bullying di sekolah, di ruang publik dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat Komnas Perlindungan Anak harus mengedepankan kepentingan terbaik anak itu harus lebih didahulukan. Maka dalam kerangka Hari Anak Nasional, kita sudah wanti-wanti sejak 1 tahun lalu, di mana Hari Anak Nasional dilaksanakan di NTB, maka kita mengusulkan bahwa tema yang harus menjadi kekuatan agar partisipasi masyarakat itu bisa mengatasi apa yang saya katakan tadi, penangkalan paham-paham radikalisme, kekerasan, kejahatan seksual dan pelanggaran-pelanggaran hak anak itu, supaya itu bisa diberikan suatu kekuatan pada masyarakat. Maka kita ambil tema perlindungan anak dimulai dari rumah, supaya rumah menjadi ramah pada anak, menjadikan orang tua sahabat anak itu. Itulah gerakan yang kita lakukan. Baik, Bang Aris, kita tahan dulu ya. Saya ingin juga mungkin pemirsa Gamalam TV juga ingin tahu apakah Komnas Perlindungan Anak juga hanya menangani kasus-kasus yang seperti ya besar saja, ataukah ada kasus-kasus yang katakanlah tidak begitu menarik menurut versi masyarakat. Tahan dulu sebentar, pemirsa Gamalam TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi, Maluku Utara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.
Baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang membangun rasa keramahan kepada anak, dan tentunya masih dengan narasumber saya spesial di pagi hari ini, Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak ya. Baik Bang, Komnas Perlindungan Anak ini memang fokus kepada penanganan persoalan-persoalan anak. Nah, namun mungkin bisa share juga ke masyarakat Maluku Utara, apakah benar Komnas Perlindungan Anak ini hanya bergerak kepada kasus-kasus yang katakanlah fenomenal dengan katakanlah dengan kategori besar, lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang menurut mereka adalah tidak begitu menarik, Pak? Iya, kalau kita lihat berdasarkan visi dan misi dari Komnas Perlindungan Anak itu, untuk mencapai visi dan misi yang begitu mulia itu, bagaimana anak Indonesia secara keseluruhan di masa depan itu terjamin hak-haknya, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, untuk mencapai itu, Komnas Perlindungan Anak memilih kerja langsung, penanganan langsung terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Itu yang dimaksud. Perlindungan khusus itu bisa anak yang berada dalam situasi darurat, anak dalam situasi kekerasan baik itu fisik, seksual, verbal, dan seterusnya, anak-anak korban-korban penganiayaan, anak-anak korban penelantaran, anak-anak yang terpaksa bekerja baik itu di laut, anak-anak terpaksa bekerja di pertanian, di perkebunan, bahkan di jalan, apakah dia memungut sampah, apakah dia bekerja mengamen dan sebagainya. Itu bagian dari perhatian kita. Itu kita sebut namanya anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak-anak perdagangan bayi, anak-anak di pengungsian, anak-anak yang kami kategorikan anak membutuhkan perlindungan dari semua orang dewasa. Itulah fokus Komnas Perlindungan Anak untuk mencapai visi dan misi yang begitu mulia itu. Nah, tentunya tidak semua apa yang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak terekspos ya, seperti apa yang saya lakukan misalnya di beberapa bulan yang lalu sampai hari ini saya di Ternate itu adalah jauh dari media massa, tetapi saya masuk ke wilayah-wilayah yang tidak disentuh oleh media. Nah, beruntunglah pada 2-3 tahun terakhir ini media sosial bisa tinggal klik saja kita bisa memberitakan. Tapi paling tidak mau saya mengatakan bahwa tujuan kita adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Prinsip dasar itu dengan cara apa? Pencegahan terhadap apa-apa yang kemungkinan akan menghantam atau melanggar hak anak. Yang kedua adalah melakukan deteksi dini, apa yang mengancam kehidupan anak-anak dan apa yang akan mengancam bagaimana anak terlanggar haknya, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di ruang publik, bahkan di tempat-tempat umum lainnya. Baru yang ketiga tentu mungkin orang yang sering melihat karena media massa juga memberi dukungan kepada Komnas Perlindungan Anak ekspos terhadap kasus-kasus itu, kami sebut namanya respon kasus. Jadi apa yang misalnya ada kasus Angelin di Bali, kasus Yuyun tragedi Yuyun di Bengkulu dengan geng rape-nya, lalu kasus-kasus lain bagaimana pelanggaran-pelanggaran anak itu yang terekspos. Jadi sekali lagi Komnas Perlindungan Anak mempunyai prinsip non-diskriminasi. Jadi sampai di desa manapun kalau itu terinformasi kepada Komnas Perlindungan Anak itu menjangkaunya itu lewat kerjasama dengan pegiat-pegiat perlindungan anak. Memang kami tidak punya tenaga begitu banyak, tetapi kami punya kemitraan di setiap daerah. Di Ternate misalnya kami punya kemitraan dengan WPI, kami juga punya kemitraan dengan pegiat-pegiat perlindungan anak di Ternate, secara keseluruhan di Maluku Utara. Kami juga punya cabang-cabang apa yang kita sebut namanya atau perwakilan lembaga perlindungan anak yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Itu mitra kita, dan dalam kerangka untuk menjangkau sampai desa-desa di mana anak itu harus terselamatkan, kami juga membentuk namanya Quick Investigation Team. Jadi tim investigasi ini yang melibatkan bisa volunteer, bisa ibu-ibu rumah tangga, bisa mahasiswa dan sebagainya. Itulah yang memberikan informasi sehingga ketika kasus itu perlu di blow up atau diekspos secara besar, itu berdasarkan fakta dan data itu. Itu kerja-kerja Komnas Perlindungan Anak. Ya, baik Bang Aris, ini tadi dikatakan bahwa ketika ada informasi itu disampaikan, maka ini menjadi bahan referensi untuk tindak lanjut daripada Komnas Perlindungan Anak. Nah, boleh dikupas sedikit Bang, apakah ada informasi yang dari Maluku Utara terkait dengan persoalan-persoalan anak yang mungkin ditangani Pak? Ya, sekarang kita sedang menangani bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
yang dilakukan secara incest, katakanlah orang tua kandung sendiri, karena memang pelaku-pelaku kejahatan seksual itu kan orang terdekat. Nah, di Maluku Utara saya baru dengar 1-2 hari itu ada kekerasan yang dilakukan oleh orang tua di lingkungan rumah dan sekolah. Jadi artinya bahwa bullying itu atau kasus-kasus kekerasan di lingkungan sekolah juga ada terjadi di Ternate. Dan ini yang kita koordinasikan dengan kawan-kawan WPI di sini, pegiat-pegiat perlindungan anak, supaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak, sehingga Ternate ini betul-betul mencapai satu tujuan yang elok nanti menjadi Maluku Utara yang ramah pada anak, lalu kemudian juga menjadikan kota Ternate ini sebagai bagian yang ramah pada anak. Ini saya lihat sudah dimulai dengan memenuhi unsur 31 indikator dari apa yang disebut dengan gerakan perlindungan anak, yang sebuah kota yang disebut dengan ramah anak. Misalnya membuat fasilitas umum, ruang terbuka hijau, kemudian trotoar-trotoar yang itu berbasis anak, lalu kemudian anak-anak yang berada dalam situasi difabel juga diperlukan satu tempat. Dan ini saya kira sebuah langkah dalam kerangka menjawab apa yang sedang terjadi di Ternate. Tetapi saya ingin berharap setelah saya datang ke sini bersamaan dengan Hari Anak Nasional, semakin turun kasus-kasus kejahatan seksual, bukan justru meningkat. Kalaupun ada terjadi sehingga media massa memuat dan sebagainya, itu hanya sebagai fenomena gunung es, tetapi harus melakukan itu. Oleh karena itu yang sangat luar biasa. Tentu saya berharap bersamaan dengan Hari Anak Nasional ini, karena saya mendapatkan informasi ada sebuah pulau, ya, Indonesia ini kan terdiri dari 17.000 pulau. Nah, kalau gerakan perlindungan anak itu menciptakan kota ramah anak, rumah ramah anak, sekolah ramah anak, saya merekomendasikan, saya kemarin itu berdiskusi dengan kawan-kawan di WPI di sini, karena mereka punya program di salah satu pulau Kiri, ya, Pulau Kiri. Bagaimana? Dan saya sudah bisikkan kepada Bapak Gubernur, saya bisikkan juga kepada Pak Wali Kota, bagaimana tahun depan itu dipersiapkan sampai pada sebutan nanti predikat Pulau Kiri itu menjadi kota pulau layak anak dari 17.000 pulau yang tersebar di Indonesia. Sangat luar biasa. Ini sebagai partisipasi masyarakat agar apa? Gerakan perlindungan anak masing-masing kampung yang ada di Maluku Utara itu bisa berjalan dengan baik. Baik, tahan dulu Bang Haris, ini masih menarik ya perbincangan kita di pagi hari ini. Pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara di pagi hari ini, dan tentunya dengan tema membangun rasa ramah terhadap anak, dan tentunya masih dengan narasumber saya spesial di pagi ini, Bang Aris Merdeka Sirait, ya. Bang, kita sempat terpotong tadi di segmen sebelumnya, ya. Ini oke lah, tadi ada isu yang mungkin Abang serap terkait dengan pelecehan, ya, yang sangat tinggi sekali di sini, ya. Kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dalam jumlah itu. Banyak mendominasi adalah kasus pencabulan dan sebagainya. Nah, dari kacamata Abang sendiri, ya, melihat ini kan Ternate, ya, Maluku Utara ini kan identik dengan karakter kearifan lokal, adat aturan yang nilai-nilainya tuh sangat baik sekali. Nah, ada yang salah nggak dari persoalan ini sehingga kasus ini mencuat dengan kasus pencabulan yang mendominasi ini, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat fakta-fakta yang terjadi, bahwa pelanggaran-pelanggaran hak anak itu adalah didominasi oleh pelakunya adalah orang terdekat dari anak. Jadi itu disitulah pertanyaan Komnas Perlindungan Anak, mengapa itu terjadi di Ternate, mengapa itu terjadi di tempat-tempat yang lain yang penuh keakraban dan sebagainya, itu terjadi. Nah, tentu kita bisa lihat ternyata setelah kita amati dan tangani kasus-kasus berdasarkan pengalaman empirik kita, ada yang salah di rumah. Kita melihatnya bahwa menanamkan nilai-nilai keagamaan, menanamkan nilai-nilai spiritualitas, kemudian interaksi sosial antara anak dengan orang tua itu sudah tergerus. Pemicunya adalah teknologi. Tentu kita tidak boleh salahkan teknologi, tapi paling tidak teknologi itu juga bisa mempengaruhi perubahan-perubahan perilaku dari anak-anak dan orang dewasa di rumah itu. Oleh karena itu saya kira memang setelah kita analisis dengan baik, ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam interaksi sosial anak dengan orang tua. Karena nilai-nilai tadi itu sudah mulai tergerus, itu adalah padahal sebagai benteng yang utama. Maka
kalau garda terdepan atau benteng utama keluarga itu sudah runtuh, maka anak ini juga akan menghadapi situasi yang bisa mengganggu perlindungan atau ketahanan dirinya untuk bisa dilindungi. Jadi saya kira ada satu perbaikan di dalam makna dari keluarga itu. Maka bersamaan dengan Hari Anak Nasional itu, Komnas Perlindungan Anak itu lebih menekankan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari rumah. Jadi nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, interaksi sosial, keteladanan, nilai-nilai kebaikan itu harus tertanam dalam keluarga, sehingga anak ketika menghadapi tantangan di luar rumah yang begitu besar, dia punya ketahanan diri dan sebagainya. Nah, tapi yang terpenting sekarang ini ada problem bahwa banyak orang tua sekarang itu sudah tidak lagi menunjukkan gestur sebagai idola yang patut dicontoh oleh anak-anak kita. Itu akibat dari pengaruh globalisasi informasi dan seterusnya. Apakah mungkin menurut saya ya, apakah kontribusi, artinya ketidakmatangan dalam untuk membentuk keluarga itu juga memberikan kontribusi dalam memberikan masukan untuk kekerasan itu meningkat, Pak? Oh iya, jadi ya itu yang saya sebutkan tadi, ketika tergerusnya nilai-nilai kebaikan, agama, spiritual dan sebagainya itu, ada juga kontribusi dari orang dewasa yang mengajarkan kekerasan di luar kesadarannya. Nah, apa yang seperti yang saya katakan tadi, ada fenomena besar selain kejahatan seksual yang mendominasi dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ada juga penanaman nilai-nilai kebencian, intoleransi, kekerasan, persekusi itu yang dilakukan oleh orang tua. Misalnya apa? Di beberapa tempat ya, di beberapa tempat ini juga menjadi pelajaran, bukan terjadi di Ternate, tapi terjadi di sebuah kota yang besar, demonstrasi mengajak anak-anak yang tidak bertalian misalnya dengan kepentingan anak. Katakanlah umur 27 tahun, umur 5 tahun diajak demonstrasikan dengan tema-tema bukan untuk perjuangan bagaimana perbaikan anak di Indonesia, tetapi hanya alasan bahwa anak ini harus diberikan contoh, untuk diberikan pemahaman dan seterusnya terhadap situasi yang berada. Nah, itu sebenarnya tanpa disadari oleh orang tua salah satu bentuk kontribusi mengakibatkan anak punya perilaku seolah-olah kekerasan itu hal yang biasa. Ya, bukan memahami apa yang saya katakan tadi, bahwa perbedaan itu adalah karunia dan ciptaan Tuhan, tetapi justru itu dianggap sebagai karya dari orang-orang tertentu. Nah, ini kan terlampau jahatlah kita sebagai orang tua kalau kita menanamkan kepada anak itu nilai-nilai kebencian, padahal anak itu harus ditanamkan nilai-nilai kebaikan yang harus dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang tua punya kontribusi? Ya, punya kontribusi mengakibatkan tadi ketahanan rumah menjadi runtuh. Termasuk orang tua yang menyuruh anak untuk menikah di usia dini yang akhirnya mereka tidak siap dan terjadi kekerasan ekonomi. Iya, saya kira itu salah satu juga. Artinya selain menanamkan paham-paham kebencian dengan perbedaan dan sebagainya, tetapi juga itu tadi mendorong anak bekerja, dianggap sebagai ekonomi alternatif ya. Saya mendapatkan laporan di Ternate ini sedang berkembang banyak anak-anak di pasar itu sudah dianggap oleh orang-orang pendatang yang hidup di Ternate ini, anak dianggap sebagai alternatif pengganti ekonomi. Nah, itu kan berarti kan punya kontribusi, sehingga anak ketika dianggap sebagai alternatif ekonomi sebagai keluarga, putuslah hak anak atas pendidikannya, pergaulannya, kemudian dia punya perilaku kriminal dan sebagainya, kan begitu. Itu kontribusi. Tetapi ada juga yang bagaimana mendorong anak, apakah dibungkus karena adat dan sebagainya, anak dinikahkan secara dini, itu juga kontribusi. Karena dunia anak bukan dunia menikah pada usia tertentu. Yang saat ini katakanlah dunia anak adalah dunia yang belajar, kemudian bermain, menikmati rasa nyaman dan sebagainya. Tetapi itu didorong untuk bekerja, didorong untuk menikah usia dini, dan itu juga harus diantisipasi, karena itu juga bagian dari kontribusi membuat anak hidupnya tidak terjamin begitu. Ya, baik, Bang Aris, ini kan tadi dikatakan bahwa memang dalam perlakuan untuk bagaimana melindungi anak ini kan kita butuh instrumen payung hukum yang begitu ketat. Nah, sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, dari perjalanan Komnas Perlindungan Anak mengadvokasi kepentingan ini, apakah terjadi tren, apakah turun ataukah naikkah sejak mungkin Undang-Undang Perlindungan Anak diperkuat? Iya, jadi ini memang kita lihat sebagai fenomena gunung es. Jadi kekerasan itu sudah seolah-olah bagian dari keluarga.
Ya, ada beberapa tempat ya yang saat ini tentu harus dirubah. Misalnya ini ya, saya kira memang tidak salah, tetapi dalam konteks sosial dan situasi sekarang, misalnya di kampung saya itu ada sebutan di ujung rotan ada emas. Dalam situasi sekarang tidak ada lagi di ujung rotan itu emas, kalau itu adalah bagian dari bentuk proses pendidikan dengan menggunakan kekerasan. Yang justru terjadi adalah di ujung rotan ada penjara, karena ada undang-undang perlindungan anak yang memberikan perlindungan bagi anak-anak. Jadi soal penerapan hukumnya itu harus sesungguhnya harus dimulai dari rumah. Memang agak apa namanya sekarang karena fenomena gunung es terjadi di mana-mana, masih ada satu juga peristiwa-peristiwa hukum yang harus kita katakanlah hadapi. Kalau tidak ada saksi pada kasus-kasus kejahatan seksual, itu sulit sekali untuk bagaimana para penegak hukum itu memastikan dirinya untuk menghukum para predator-predator itu, ya kan? Kita tahu bahwa kasus perkosaan, kalau ada sebuah kejadian perkosaan disaksikan oleh orang lain, kan itu bukan perkosaan, kan gitu ya. Tetapi itu harus proses prosedur hukum itu harus dilakukan. Dua alat bukti termasuk saksi korban, saksi yang melihat dan visum misalnya, itu harus terpenuhi. Nah, itu dalam kerangka kesulitan kita menghadapi penegakan hukum bagi anak-anak yang berhadapan, apalagi sebagai pelaku berhadapan dengan hukum. Dan juga adalah soal pemahaman masyarakat, kita masih belum menempatkan anak itu yang mempunyai hak yang harus dilindungi oleh keluarga. Jadi keluarga masih lebih pada menuntut anak punya kewajiban, melaksanakan kewajiban. Bukan justru orang tua itu dosa rasanya kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan supaya haknya terpenuhi misalnya, kan. Jadi terbalik gitu, bahwa haknya kewajiban anak yang didorong terus-menerus tapi haknya tidak pernah diperhatikan. Nah, di dalam situasi sekarang karena produk hukum itu sudah lebih baik lagi, maka hak anak itu yang harus dikedepankan sehingga kewajiban orang tua itu akan dilaksanakan dan terjadilah proses perlindungan anak yang utuh seperti itu. Jadi pendekatan hukumnya juga masih sangat lemah, partisipasi masyarakat juga masih sangat lemah, lalu kemudian juga pandangan keluarga atau pandangan orang tua terhadap perlindungan anak juga masih sangat minim sekali. Ya, baik, menarik sekali Bang Aris ya. Tapi kita akan break dulu, masih tersisa satu segmen untuk kita membahas persoalan ini. Pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara masih akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang membangun rasa ramah terhadap anak, dan tentunya masih dengan narasumber saya spesial di pagi hari ini, Bang Aris Merdeka Sirait ya, Bang. Yeah. Tadi oke lah, mungkin instrumen hukum sudah ada, tapi belum begitu mengadvokasi kepentingan anak secara utuh, dan tentunya butuh peran serta juga dari daerah untuk bagaimana berlomba-lomba untuk menjadikan anak ini menjadikan objek yang harus diperhatikan secara utuh. Nah, perjalanan Kota Ternate memperjuangkan statusnya sebagai kota layak anak ya tentunya tidak gampang ya. Tadi dikatakan dari 31 indikator itu beberapa sebagian besar sudah dipenuhi. Nah, kira-kira apa lagi sih yang harus disiapkan Kota Ternate sehingga betul-betul mewujudkan keinginannya untuk menjadi kota yang layak anak? Ya, kalau kita melihat 31 indikator itu yang harus terpenuhi, ya tentu itu tidak bisa pada hitungan hari ya, hitungan tahun, tetapi itu ada sebuah gerakan yang berbasis pada anak itu. Jadi kalau ada misalnya pembangunan apapun bentuknya di Kota Ternate, Maluku Utara secara keseluruhan, itu memang harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, atau apa istilahnya berbasis pada anak. Jadi trotoar itu juga adalah pasti akan berhubungan bertalian dengan anak. Misalnya bertalian dengan anak yang difabel juga pasti ada di situ. Misalnya ada areal parkir kepada anak-anak yang mengalami difabel atau berkebutuhan khusus dan sebagainya. Itu adalah salah satu indikator
indikator-indikator itu. Ini memulai kota Ternate dan tentu kabupaten lain kan, di sini ada 9 atau ya 9 kabupaten kota kan. Bagaimana itu diikuti menjadi 9 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara mencapai sebuah kota yang disebut dengan layak anak itu. Tetapi kita harus lihat juga indikator-indikator itu harus terpenuhi semua ya. Nah, oleh karena itu partisipasi masyarakat sebagai gerakan perlindungan anak juga sebagai indikator. Jadi tidak hanya sekedar pemerintah, tidak hanya sekedar para pegiat perlindungan anak, tetapi bagaimana memberikan akses seluas-luasnya sebagai bagian dari menuju kota anak yang teruji gitu. Partisipasi masyarakat itu terpenuhi. Nah, kemarin saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk segera mungkin dari 1000-an desa yang ada di Maluku Utara ini untuk bersama-sama mendeklarasikan dirinya ya, masing-masing kepala desa, apa yang kita sebut namanya gerakan perlindungan anak sekampung ya. Bahasa kemarin saya disebut di berita dititip oleh Pak Gubernur namanya gerakan perlindungan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kalau di kampung saya di Sumatera Utara itu gerakan perlindungan anak Sahuta. Kalau di Denpas atau di Bali itu namanya gerakan perlindungan anak Sebanjar. Sekampung itu Sebanjar. Lalu kemudian di Padang Sanagari ya, di beberapa di Melayu ya, di Riau dan sebagainya itu juga menggunakan bahasa lokal. Nah, kemarin itu akan segera mungkin akan dideklar sebagai bagian dari bagaimana mendorong 9 kabupaten kota itu tahun depan itu menjadi kota yang ramah anak. Nah, termasuk yang menjadi misi yang sangat saya akan rekomendasikan terus supaya terpenuhi syarat-syarat itu, sehingga nanti di Maluku Utara khususnya di Ternate itu Pulau Hiri itu akan menjadi pilot project contoh dari 17.000 pulau di sana itu menyatakan bahwa pulau yang ramah anak, karena beliau juga akan membangun tempat memainkan anak, jalan yang juga ya berbasis pada kepentingan perlindungan anak juga. Ya, baik. Kalau kota Ternate ya, kita melihat bahwa dengan kota yang begitu padat, kecil, kemudian lahannya juga terbatas, apakah hal itu bisa terwujud misalnya dengan katakanlah mungkin untuk membangun sebuah infrastruktur yang katakanlah seperti trotoar yang lama anak dengan volume kendaraan yang begitu padat, kira-kira apa yang dibutuhkan? Apakah kebijakan ataukah kesadaran dari masyarakat? Ya, dua hal itu. Kebijakan itu harus didukung oleh kesadaran masyarakat betapa pentingnya anak harus terlindungi. Jadi tidak harus mempunyai fasilitas yang sangat wah dan sebagainya. Dan banyak tempat yang justru fasilitas umum itu begitu luas tetapi tidak dimanfaatkan untuk membuat sebuah gerakan perlindungan anak yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kota Ternate yang begitu terbatas ruang publiknya atau fasilitas umumnya, saya kira itu bisa dimanfaatkan. Mulai dari desa-desa, bukan hanya lihat di kotanya, tapi di kelurahan-kelurahan ada lahan yang mungkin dilakukan. Ya, seperti yang saya katakan di Pulau Hiri itu kalau dia mau buat lahan pertanian nggak mungkin ada karena itu di bawah gunung dan sebagainya. Tetapi ada lahan-lahan pekarangan rumah yang bisa digunakan gitu. Ini juga artinya fasilitas umum nggak harus ini. Kemarin ya memang Pak Wali Kota mencoba akhirnya ya reklamasi untuk fasilitas umum. Kalau itu dilakukan reklamasi untuk kepentingan umum, apalagi kepentingan anak, saya kira itu patut didukung. Kecuali kalau itu reklamasi untuk kepentingan kelompok tertentu bisnis mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem, itu kita tolak gitu. Tapi kalau itu hanya sekedar bibir pantai yang dulunya jorok, dulunya tidak bermanfaat, itu dimanfaatkan dengan baik, dengan sederhana, seperti katakanlah Taman Nukila ya. Saya datang ke sana ketika sebelum maghrib, saya lihat anak-anak bergembira dan sebagainya. Dan ini juga membuat keluarga-keluarga repressing dan sebagainya, itu juga menghindari kekerasan terjadi di rumah dan sebagainya begitu. Baik, ini sangat menarik ya. Pulau Hiri, Anda benar-benar untuk bagaimana menjadikan ini sebagai pilot project ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, apakah ini baru-baru pertama kalinya di Indonesia kalau diusulkan sebagai pulau yang layak? Oh iya, jadi tentu ini bukan hanya sekedar semangat begitu saja, karena memang kawan-kawan pegiat perlindungan anak dalam hal ini WPI sudah mempersiapkan warga masyarakat di sana. Bukan hanya sekedar bahwa fasilitas itu ada dinikmati oleh anak, tetapi juga membangun karakter mental, hubungan spiritual, hubungan sosial dari anak di sekitar situ. Jadi bukan hanya sekedar ada bangunan fisik, bukan begitu. Nah, oleh karena itu, karena kita menyadari betul bahwa Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau, tentu di sananya kan dihuni juga anak-anak gitu ya, yang mungkin juga akses informasi, teknologi dan sebagainya sangat berkurang. Maka betapa pentingnya nanti kalau
tahun depan itu dengan semua persyaratan-persyaratan dipenuhi, Komnas Perlindungan Anak akan menyampaikan itu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kependudukan dan seterusnya, Menteri Dalam Negeri, bahkan mungkin kepada Bapak Presiden supaya Pulau Giri itu dinyatakan sebagai pulau yang ramah anak dan akan diikuti oleh 16.000 pulau lagi misalnya. Nah, saya kira ini salah satu yang akan terjadi, dan kalau ini terjadi bahwa ini adalah salah satunya yang di Indonesia. Ya, kapan akan dimulai diupload untuk diusulkan? Apakah tahun depan? Kemarin saya di dalam rangka Hari Anak Nasional sudah disampaikan juga kepada Bapak Wali Kota sebagai pemimpin di kota, karena itu bagian dari wilayah hukum kekuasaan wali kota, tetapi juga sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur. Maka nanti dalam pemilihan nanti tahun 2018 dan sebagainya itu juga kita harus bisa melihat siapa di antara pemimpin-pemimpin itu yang peduli dengan anak. Kita tidak menyebutkan si A, si B dan sebagainya, tapi masyarakat kita akan berikan informasi, kemudian kita akan berikan tontonan program dan sebagainya yang patut rakyat memilih siapa pemimpinnya supaya tercapai bukan saja Pulau Giri itu menjadi pulau yang layak anak, tetapi Maluku Utara secara keseluruhan. Oleh karena itu, doa anak-anak kepada seluruh pemimpin bangsa ini siapapun yang menghadapi pilkada nanti yang akan datang secara serentak, itu doa yang tulus, maka Tuhan pasti akan mengabulkan. Ya, baik Bang Aris ya. Tadi memang kita harapan benar bahwa Pulau Giri itu bisa dijadikan sebagai pilot project untuk menjadi pulau layak anak, dan tentunya ini merupakan sejarah baru bagi Republik ini dengan beribu-ribu pulau yang dimilikinya. Nah, untuk instrumen dari daerah sendiri, apa input yang harus dilakukan oleh daerah? Apakah juga dikuatkan dengan penyiapan perda? Ya, pertama tentu menyiapkan mentalitas dari warga masyarakat, hubungan kerukunan umat, ya, gotong royong, lalu kemudian ya infrastruktur yang betul-betul bisa justru memberikan anak menjadi nyaman di tempat itu. Tetapi juga perlu ada peraturan daerah, ya, peraturan daerah yang menyangkut tentang untuk mengikat hubungan antara masyarakat dengan hukum, dengan sosial dan sebagainya. Betapa pentingnya ada peraturan daerah yang akan mengatur tentang itu. Peraturan daerah tentu karena itu masuk wilayah hukum kota Ternate, maka dia mungkin perwali atau peraturan-peraturan yang bisa membuat itu jadi katakanlah ikatan dari masyarakat untuk mengembangkan itu. Jadi ada pembangunan infrastruktur, pembangunan mentalitas, hubungan, solidaritas, gotong royong, lalu kemudian juga adalah pendidikan sebaya pada anak dan memperhatikan pada anak bahwa anak itu adalah merupakan anakmu adalah anak kita, cucumu adalah cucuku dan sebagainya seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu bisa dilakukan. Ya, baik Bang Aris, menarik sekali. Mungkin kita sudah di penghujung acara nih, rata-rata sudah hampir 1 jam kita berdiskusi panjang lebar terkait dengan kepentingan anak ini ya. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan ini juga bisa memberikan hal baru bagi Maluku Utara ini. Namun menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, mungkin saya akan memberikan beberapa menit kepada Bang Haris. Apa closing statement Anda, apa harapan Anda? Mudah-mudahan ini didengar oleh khalayak publik. Ya, untuk mencapai keinginan warga masyarakat Maluku Utara secara khusus di kota Ternate, ayo kita murai 2 hal. Mari kita bangun gerakan perlindungan anak di masing-masing kampung kita. Karena saya dapat informasi bahwa ada 1.000 lebih desa, 1.000 lebih kampung. Yang itu saya kira satu komunitas yang sangat potensial memberikan perlindungan terhadap anak, saling menjaga, saling melindungi anak-anak di masing-masing kampung itu. Supaya apa? Supaya kampung itu ramah anak, supaya keluarga itu menjadi ramah dan bersahabat dengan anak. Baru yang kedua, menjadikan perlindungan anak itu kewajiban keluarga. Dengan kita sebut namanya supaya anak Indonesia, supaya anak Maluku, supaya anak Ternate bisa tertawa gembira, maka perlindungan anak itu harus kita mulai dari rumah. Mari kita berikan contoh teladan yang baik. Mari kita tanamkan nilai-nilai kebaikan, kita jauhi penanaman nilai-nilai kebencian, kita jauhkan pemahaman, menanamkan paham-paham radikalisme kepada anak kita, baik itu di rumah, di lingkungan sosial anak, bahkan di ruang-ruang publik, di ruang kelas dan sebagainya. Yang justru dibutuhkan ada anak adalah
jika anak kita tempatkan sebagai dambaan keluarga dan dambaan negara sebagai generasi penerus, mari kita tanamkan nilai-nilai kebaikan itu kepada anak kita. Mari kita buat contoh teladan yang baik bahwa kita adalah orang tua yang sampai kapanpun mengedepankan kepentingan terbaik anak dan menjaga anak kita. Gerakan perlindungan anak sekampung, perlindungan anak dimulai dari keluarga, itu adalah pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak bersamaan dengan Hari Anak Nasional dan menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia Merdeka. Baik, Merdeka, semangat yang luar biasa yang Pak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bisa memberikan sebuah semangat baru bagi pembangunan Maluku Utara ke depan, khususnya dalam hal bagaimana mendesain pengolahan anak yang baik. Pemirsa Gamal TV, tak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar dalam Selamat Pagi Maluku Utara di pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda bersama kami, dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bang Aris Merdeka Sirait. Mudah-mudahan datang lagi kembali, bukan kali pertama dan terakhir. Iya. Dan bisa berbagi dengan kita juga. Ternate luar biasa. Luar biasa. Baik, saya tutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saksikan terus Selamat Pagi Maluku Utara Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan tentunya di Gamalama TV. Sampai jumpa. Siram, 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 yuk kita siram. Apa yang kita tanam, ya mesti